Selamat bertemu, saudara-saudara. Hari ini saya akan berbicara mengenai evolution of blues. Tadi dimulai dengan azan dan kemudian diikuti dengan di song dari budak Negro, disebut Negro. Dan tadi terakhir, saudara muslim kita bermain blues. Jadi blues itu berevolusi. Kita tahunya blues. Tapi rootnya, akarnya itu dari azan. Dari azan. Saudara-saudara paham nggak? Tahu kan itu? Ya, dari azan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, sebelum saya membahas kaitannya dari Islam, azan, sampai ke blues. Ya, saya sebelum membahas materi, saya ingin tanya, kita kan ada pemain blues dan penyanyi blues. Bedanya apa? Penyanyi sama pemain blues. Oke, pemain blues dulu. Saya tanya, pemain blues pola musiknya berapa? Apa pola musiknya? 145. 145 ya. Lalu instrumen yang dimainkan yang mainnya, yang utama itu apa? Gitar, drum, banjo, apa gitu. Oke, pemain blues ya. Gitar misalnya, itu pemain blues awal-awal sekali sejarahnya itu pakai gitar apa? Nggak tahu ya. Kalau nanti saya jawab benar atau tidak. Nah, drum misalnya. Waktu zaman perbudakan dulu, drum boleh dipakai nggak? Nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena orang-orang kulit putih itu takut dijadikan sarana komunikasi. Karena orang-orang Afrika itu biasa main dengan drum. Dan itu banyak kodenya gitu. Tapi gitar sama banjo boleh, karena itu string, pakai string. Dan itu boleh karena orang-orang kulit putih itu pakai violin. Itu mengenai pemain blues tuh, nanti harus tahu gitarnya itu asal-muasal dari mana, drum itu nggak boleh pakai apa jadi sebenarnya. Nah, kenapa ada kaitannya dengan Islam, blues itu? Karena budak-budak itu yang dibawa, orang-orang Afrika yang dibawa ke Amerika itu, sepertiganya 35% itu orang-orang beragama Islam. Beragama Islam. Dan ketika mereka dipaksa untuk masuk Kristen, mereka nggak mau. Dan mereka apalagi kalau kerja di perkebunan kapas itu paling tersiksa. Makanya lagu tadi itu lagu mengenai orang Negro yang bekerja di perkebunan kapas. Tersiksa dia. Dan mereka kena Islam, mereka berazan, bersenandung. Dan dalam bahasa Inggrisnya mereka lalu langsung lapor ke Tuhan. Langsung lapor ke Tuhan. Kelihatannya nggak ada 145 tuh. Apa tuh? Jadi itu asalnya tuh dari Arab, bangsa Arab. Dan dari situ lahirlah blues yang kita kenal sekarang. Dan rock and roll itu, R&B itu, rock and roll itu babynya blues. R&B itu cucunya, cicit kali. Nah sekarang penyanyi blues. Penyanyi blues saat ini sadar nggak?
Kalau nyanyi itu ambil dari mana tuh cengkok-cengkokannya? Dari Arab juga. Karena itu cekokan-cekokan itu musik kaum muslim di Arab. Kenapa? Kenapa begitu gitu? Cekokan-cekokan. Para suku Maghrib ya yang di orang Badui di sana kalau mereka senang atau mau berperang selalu teriak oh seperti itu. Karena thrill. Kalau senang mereka gitu. Kalau mau berperang begitu. Kalau pesta kawin begitu. Jadi blues itu kembali kepada pemain blues sama khususnya juga penyanyi. Pola musik yang kalian nyanyikan itu tradisi siapa? Kan udah saya jawab. Nah namanya apa tuh? Cekokan-cekokan kayak gitu namanya apa? Jadi satu note bisa beberapa nada tuh bisa. Namanya melimastik. Ya. Nah ada melimastik, ada non melimastik, ada silabik, ada neomastik. Jadi blues itu melimastik Quranik dia. Quran. Sama David, sama Vedic. Ya, Vedic India juga gitu. Ya. Gregorians juga sekarang juga pakai melimastik. Nah, sekarang brand blues itu udah jadi Amerika. Jadi Amerika tuh jago branding. Dia nggak punya yang original. Yang original ya Silicon Valley lah, teknologi. Tapi kalau kultur, blues bukan Amerika. Ya, itu dari West Afrika, dari Mali khususnya. Di Mali itu udah dari tahun 800 sesudah Masehi, 100 tahun setelah Nabi Muhammad tuh meninggal. Ya, itu sejarahnya blues. Jadi untuk saudara-saudara yang Muslim, kalau mengkritik blues dan sebagainya, itu rootnya dari situ. Ya. Lalu orang-orang yang non-Muslim, yang Kristen, menganggap wah ini musik orang Kristen. Bukan, keliru. Itu dari Arab. Ya, saya tahu. Jadi makanya itu spiritual. Orang berasal itu spiritual, sakral. Makanya blues itu yang beberapa waktu yang lalu saya jelaskan itu permatanya musik. Itu kita bisa komunikasi sama Tuhan. Nah, karena rootnya dari situ. Mungkin ada yang kritik, wah, karena fanatik blues, katanya saya fanatik blues, mengatakan itu kalau kita bermain lagi jadi God. Sama kita kalau berdoa. Jadi blues jangan dimainin asal-asalan. Nilai sakralnya tinggi. Syarat main blues itu harus sakral. Ya, nanti saya uraikan. Oke. Saya hari ini bicara mengenai evolusi blues. Saya sudah mulai buka tadi dengan azan, lalu budak-budak hitam yang beragama Islam yang menyanyikan itu, dan sifatnya sakral, spiritual, dan melimastik. Main blues itu harus melimastik. Berarti apa? Harus ada major dan minor scale. Gak bisa major terus atau minor terus. Dua-duanya harus ada. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu melimastik. Juga hari ini saya akan bicara mengenai engoni, bukan ngoni ya, bacanya engoni. Apa itu engoni? Engoni itu adalah gitar yang main blues yang pertama kali di Afrika. Namanya engoni. Udah main blues mereka. Ya, abad ke-8, abad ke-16. Lalu kenapa blues juga dibilang devil music? Kalau dia tadinya sakral, spiritual, kenapa disebut devil music? Kenapa disebut mojo? Kenapa jadi gospel? Kristen lagi ini kan, non-muslim. Padahal asalnya dari sini. Lalu apa bedanya blues song, radio hit, blues number, dengan blues piece? Apa itu? Kemudian negatif green, nah ini akan saya jelaskan sesuai janji saya. Ya. Nah, saya akan mulai dengan melimastik. Ya, ini sini ada contoh melimastik itu seperti apa. Nah, jadi saya bukannya mau ngajarin orang supaya bisa nyanyi jadi soul. Soul itu nggak bisa diajarin, nyanyi itu dengan soul. You have to earn it. You have to rasa. Sama juga dengan kalau main tuh, main melimastik tuh,
juga you have to earn it. Ya, harus rasa, gak bisa di train gitu ya, itu harus rasa. Ya, ini contohnya ya. Minor, tadi major. One of these mornings you're gonna leave, and one of these evenings I'm gonna know. Oh, this summer, baby, I'm Oke, itu minimasik ya. Ada major, ada minor scale-nya di nyanyiannya. Oke.